pandangan sesuatu binazima yasarohu, pandangan yang yasarohu, yang membahagiakan. Saroha itu saroha yasrohu, ma yasrohu bima lam tar'ain. Ada hadis man sarahu membahagiakan binazima yasrohu, membahagiakan kepadanya, pandangan sesuatu yang membahagiakan kepadanya. Sarok yasuruh mimma lam tar'ain, dari apa yang tidak pernah melihat, dan pandangan mata orang tasma dan tidak pernah mendengar, hubungan telinga. Kalau yaktul belum pernah terlintas di balik di hati. Kasih pandangan-pandangan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terlintas dalam hati. Memang kenikmatan surga mah bentuk apapun gak bakal mampu. Mata dunia itu gak bakal mampu melihat. Jadi kasih lihat oleh Allah sesuatu pandangan yang membiarkan dari apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam hati, belum terhati. Kadang-kadang menghayal pengen lihat ini indah banget, nggak ada apa-apa. Ini pandangan belum pernah kedengaran, belum pernah kelihatan, belum pernah terlintas dalam hati sesuatu. Wa man taraka gina fi dunya wa taraka ba'allahu ta'ala yaumul qiyamati ma'al waliyyin wal nabiyyin. Wa man taraka gina, barang saya meninggalkan al-gina, kekayaan di dunia. Wa taraka, dan dia memilih fakir. Wa taraka, dan memilih kefakiran. Kenapa dia dikeluarin? Ini ba'atsallahu ta'ala yang mengatakan ma'ana wali wa nabi. Maka Allah ba'atsa, maka membangkitkan kepadanya Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, ma'al waliyyin, bersama para wali wal nabiyyin, dan para nabi. Ini kekayaan milik fakir. Ada orang yang karena fakir, kaya itu udah buat Allah. Karena kalau orang jadi jadi orang kaya mah pengen fakir juga susah. Orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Makanya dalam sahabat Rasul adalah keadaan yang paling belakang masuk surga Abdurrahman bin Auf. Karena itu orang kekayaan, dan orang kaya orang miskin 500 tahun baru masuk surga. Bahkan sampai Abdurrahman bin Auf itu kan jalan fakir, dan fakir sampai dihabisin semuanya di musim panen atau panen kurma.
Ternyata korma busuk semuanya, nggak laku di korma busuk. Hanya pakai busuk. Pas busuk udah dibikin gitu. Juga ngabisin harta dia deh mah. Aja belum parkir. Belum tahu tuh. Ya habisin harta buat beli korma busuk yang paling lebih. Kalau sekarang mah miliarannya dikeluarin buat beli korma busuk. Juga dapat mau ngabisin hartanya. Ya, dibeli semua korma busuk. Ada bakal kedua kan? Habis hartanya buat beli korma busuk. Ternyata di satu daerah ada yang terkenal jangkit penyakit, jangkit wabah. Di mana di wabah itu dia sembuh dengan korma busuk. Dia sembuhnya dengan korma busuk. Akhirnya justru korma busuk berapa kali lipat daripada korma yang biasa. Jadi tujuannya pengen miskin, pengen fakir, malah bikin kaya. Itu kalau orang bikin kaya. Kalau kita kan pengen kaya susah kan ya. Ini pengen miskin susah. Pengen miskin susah. Hampir di korma semua orang busuk di semua. Ya, akhirnya gitu. Di satu daerah terkena ada wabah penyakit yang penyakit itu bisa sembuh dengan korma busuk. Malah akhirnya korma busuk itu lebih mahal daripada korma yang biasa. Korma busuk. Kan bikin kaya nih, bikin banyak. Jadi kalau kaya mau urat ya itu. Kita bisa kan. Kerja kayak apa juga gini aja gitu. Kadang-kadang orang kaya kan ada tangan banget sekali itu udah karungan. Kita mau kerja pagi ke sore seperti sih gitu. Makanya jangan cari kaya gitu. Yang penting kita cari kaya yang paling yang hakiki kaya hati. Udah kaya hati mah kaya melebihi kekayaan orang yang kaya. Kaya hati. Karena yang orang kaya itu banyak fakir. Banyak pakai kata fakir. Orang kaya masih butuh sama yang lain, udah hartanya banyak masih yang mikirnya sesuatu yang belum ada, masih butuh ini itu pada hakikatnya gitu. Orang kaya sebenarnya hatinya udah cukup dengan apa yang diberikan oleh itu kaya sebenarnya. Itu kita bersama Nabi Sallallahu. Dan diriwayatkan waruya dan diriwayatkan Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam qala Semuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala in kunta tuhibbuni fa'iddal faqir fa'iddal jika engkau tuhibbuni kata Nabi in kunta jika ada engkau tuhibbuni mencintai aku ya, jika ada engkau tuhibbuni mencintai engkau kepada aku kata Nabi Fakir dari fakir siap, maka siapin aja untuk fakir. Ya. Tadi papan, tadi pap. Jadi istilah kita tuh. Keras. Disebabkan suatu kering udah pakai banget ya. Hanya kasih kering. Ya kita kan suka ya. Kayak kering. Kayak kering. Kering kan? Bokeh. Gitu salah. Kayak kering banget. Kalau tuh kering aja. Bahasa dalam kering. Semburinnya. Bahasa itu jadi bahasa paling indah ya pasti
kalau kamu karena kamu cinta kepada Allah dan Nabi, pakai dari pakai dari selatan. Persiapkan oleh kamu dipakai untuk pakai. Kita di selatan hanya kering dari pakai. Halus. Kenapa Pak Innal Fakro aslau ila manhum bumi minasabi ila muda. Dia tadi sebelum kepakaian itu lebih cepat. Ya. Pak Innal Fakro aslau ila mayuhim bumi. Sebenarnya kepakaian itu datangnya cepat, lebih cepat pada orang yang mencintai aku. Ya. Ketimbang air yang mengalir ila muntah kepada tempat itu penghabisan, tempat sampai kita lagi tempat anu dalam awan ini. Sungguh kepada Allah lebih cepat kepada orang yang mencintai kepada aku ketimbang apa? Minasai dan muntah, ketimbang cepatnya perjalanan air, ngalirnya air ila muntah kepada tempat kesudahannya, tempat sampai. Air kan cepat jalannya. Itu lebih cepat pakai datang kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Wasania saran yang bermula yang ke-12 man qama bi hawaijin nasi min dunya qadallahu hawaijahu bi dunya wal akhirah. Ya Allah. Man qama barang siapa qama yang melaksanakan atau mendirikan, menunaikan ya, bi hawaiji nasi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia di dunia qadallahu ya, maka Allah akan memenuhi qada, maka memenuhi Allah hawaijo akan segala kebutuhannya di dunia wal akhirah, baik kebutuhan dunia kebutuhan akhirat. Orang yang menunaikan kebutuhan manusia di dunia, maka Allah akan memberikan memenuhi segala kebutuhannya di dunia, baik kebutuhan dunia wal akhirah dan kebutuhan akhirat. Kunci ya. Nah hadis Inna Allah fi auni abdi maka abdi fi auni abdi. Sebenarnya Allah itu menolong kepada hamba selagi hamba itu menolong kepada saudara. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qadha li akhihi muslimin hajatan. Man barang siapa qadha yang memenuhi siman li akhihi kepada saudaranya al muslimi yang muslim hajatan akan kebutuhan. Man qadha li akhihi muslimi hajatan barang siapa yang memenuhi ya kepada saudaranya yang muslim hajatan akan kebutuhan. Kebutuhan si akhi. Karena lahu la'ajri kaman hajja wa tamara. Karena maka ada lahu baginya minal ajri pada pahala kaman hajja wa tamara, seperti orang yang haji dan seperti orang yang umrah. Makanya haji mah seumur hidup, wajib cuma sekali seumur hidup. Ya, haji itu seumur hidup. Ya jibani al-hajju wal umrah itu ya jibani maratan fil umri. Haji itu kewajibannya dan umrah dalam seumur hidup cuma sekali. Makanya kalau ada mah dengan nggak anak diri baik kalau punya kamu dua haji sudah haji mah tidak ada apa-apa ya, nanti ada yang bukan ya, jadi itu lebih bagus ketimbang dia haji lagi. Karena haji Rasulullah sekali. Rasulullah haji sekali kan ya, ya ketimbang sampingan samping kiri masih banyak yang ini, kita berangkat haji lagi, berangkat umroh lagi, sementara di samping kanan kiri masih banyak yang membutuhkan. Jadi dulu karena pahalanya berlebihan ya. Ini tuh pastinya ya, kalau haji umroh belum tentu dapat haji umroh, belum semuanya. Kalau ini pasti
man qada li ahihi muslimi hajatan kana lahu min ajri kaman hajawa kama itu lagi. Barang siapa yang membutuhkan, yang memenuhi kebutuhan seorang muslim, ya, bagaimana, ya, maka ada baginya daripada pahala seperti pahala haji dan pahala orang yang umroh. Kalau punya nggak apa-apa. Kalau dia nggak hatinya gitu, tangga. Kalau ada orang yang melarat miskin, itu yang paling terbaik. Jadi banyak. Kalau saudara man qadar ya akhir muslimi hajatan karena rahu min aji kaman qadamallahu umur. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang saya memenuhi di akhir kepada saudaranya al muslim hajatan akan kebutuhan, karena maka ada lahu bagi si man kodok bagi orang memenuhi kebutuhan minat aji pada pahala. Pahalanya apa? Kaman qadamallaha umurahu, sebagaimana orang yang menghadami Allah, melayani Allah, ya, umurahu akan umurnya seluruh umurnya dipakai untuk beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti beribadah kepada Allah ada untuk menghadap Allah. Melayani Allah itu, ya, mengikuti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan itu menghadap. Sama dua orang itu seumur juga, sama dua orang yang melayani Allah, artinya memenuhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kaman atau ahu, seperti orang yang taat kepada Allah seumur hidupnya. Atau kata Imam Hufni, kaman sholat tura umrihi, sebagaimana orang sholat seumur hidupnya. Ya. Apa sebabnya? Fa'inna sholat ta'hiyya khidmatullah fil ardi. Sesungguhnya sholat itu adalah, ya, khidmatnya kepada Allah fil ardi ini. Melayani Allah itu sholat. Sama dua sholat seumur hidup. Wasalisa asar dan bermula yang nomor ke-11 ke-13. Man aroda ayakuna lebih kubri mu'nisun falyakum bidul makilai di sholatan nafilah walau akan masya. Man aroda, barang siapa aroda yang menghendaki siman ayakuna, hendaknya adalah baginya apa keadaan, ya. Man aroda, barang siapa yang menghendaki ayakuna ada lahu bagi siman fi qabrihi munisun, dalam kuburannya apa? Munisun yang menghibur. Menghibur. Dalam kuburan yang hibur. Yang menemani kenyamanan, keamanan, ya, di situ. Falyakum fi dzulumati lail. Maksudnya apa? Falyakum, maka hendaknya bangun dia tidur mati lain pada kegelapan malam. Falyakum, maka harus bangun dia siman tidur mati lain pada kegelapan malam. Wal yusalli, dan ia harus salat nafilah, kan salat nafilah, salat sunnah. Walau rakaatan, walaupun salat itu rakaat. Begitu bangun malam, ya, salat, ya, nafilah. Kalau rakaatan walaupun rakaat, ini kan kayaknya harus rakaat di sana kayak rakaat tentang rakaat doang. Kita aku namanya malas. Iya. Kayak gitu. Sendiri hadisnya cuma rakaat. Hafal sih, kita hafal ya. Bilangan terkecil, Anda serokat, nggak ada orang serokat doang, itu satu itu kalau tidak serokat ya. Memang serokat lama nggak ada serokat, maksud itu doang. Nggak boleh serokat. Anak kalau namanya berbeda di keterangan di serokat. Sunnah nabilah aja, sunnah tahajud, witir, apa ya, ada
liburan ya. Liburan. Maka jangan disangka liburan nggak ada teman. Banyak teman liburan. Karena amal kita itu jadi teman yang menghibur kita. Al-Quran, Al-Quran, sholat, puasa, zakat, itu kan jadi teman. Kita akan menghibur sholat malam, kita akan menghibur kita. Itu juga mukmis yang menghibur. Oh, alam itu kayak pola apa? Bisa menghibur dalam tidur. Gantung dua juga, batang juga, wangi, kasar, ganteng, ada yang bau, diberi motor, gitu. Warabi'a asyara dan berumur 14 man arada ayakuna fi dhilli arsyir rahman falyakun jahidan. Yang ke-14 man arada, barang siapa arada yang mengendaki dan menginginkan ayakuna ada ia fi dhilli arsyir rahman, di bawah naungan arasnya Allah yang Maha Rahman. Fi dhilli arsyir rahman, di bawah naungan aras Allah yang Maha Rahman. Aras itu yang gede ya, langit mah nggak ada apa-apanya, bukan aras. Hanya melapisi langit. Aras itu. Kursi gede ya, aras. Oh, gede. Sekarang dipikul 4 orang malaikat. Artinya sampai mau hujan ke bumi atas sampai ke tidur. Kepalanya nembus ke langit ke arah badan itu dulu. Jadi kayak betul. Malaikat doang. Itu 4 orang yang manggul, 4 malaikat yang manggul. Nanti di akhirat ditambah 4 kali lipat. Kapan yang muncul aras ini? Sekarang 4. Buka di itu, dibuka dari dulu tadi bab Al-Qur'an iman aras. Malaikat masa malaikat hamatul ars. Aras sekarang 4 yang itu aras. Nanti ketika bangkit dari dalam kubur udah dipikul sama 8 malaikat. Itu malaikat itu ya lapisan ke-7. Iya, langit itu tahu. Langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Senggangnya antara langit pertama kedua 500 tahun. Sedangkan 7 lapis ini tebalannya itu 500 tahun ketebalan langit itu. Senggangnya 500 tahun sekali 7 ya. 7 kali 5 dulu 35 3.000 ya 3.500 tahun kan? 7 kali 5 senggangnya 5 aja 7 lagi senggangan 7.000 itu ketebalan banget 7.500 tahun kan 7.000 3.000 ya. Ini jaraknya antara langit pertama kedua 500 tahun aja gitu. Persidangan. Karena ada di mana ada upaya tentang kebenaran. Yang Nabi Isra bukan main-main ya, Masya Allah. Jaraknya beliau ditempuh dengan sesingkat kata-kata ya. Pertama kali singkat-singkatnya gitu kan. Soekarno kata sesingkat-singkatnya itu singkat banget ya. Lailan ay judul qalim lail, makanya bahasa ya asra bi abdihi lailan, bukan asra bi abdihi laila, bukan ya, pakai lailan isim nakirah isim ma'rifah. Ini menunjukkan bahwa perjalanan singkat judul qalim lail, bukan semalaman judul qalim lail.
ya apa bagian yang sedikit daripada malam. Lailan ay juz'un qalil min al-lail, bagian yang sedikit daripada malam. Jaraknya ya. Maka terjadi khawarikun jadi ada tidak sesuai dengan kebiasaan ada, bukan kebiasaan akal. Jadi lama lagi tidak akan masuk akal. Lima iman kalau gak ada akal bisa lima. Kalau hari itu nggak ada, dia nggak sesuai dengan kebiasaan ada biasa 40 hari 40 malam kebetulan buat menjelang sok ini naik panggilan bulan misalnya sampai ke muntah terus karena singkat ini secara akal mengerti, dia mengerti orang akal, jangan dibilang nggak mengerti orang akal, justru dia mengerti orang akal justru. Kalau adat nggak mengerti, dia adat mau 40 hari 40 malam udah sampai tujuan. Kalau akal mah paham, kenapa? Rasul bukan jalan. Bahkan kalau sekarang udah banyak dalil ya. Sekarang mah nggak usah itu sekarang. Secara ilmiah aja udah bisa dijawab. Dari perjalanan Mekah Madinah dulu 7 bulan pulang balik, sekarang cuma 9 jam. Kenapa? Kamu itu udah termasuk akal kan? Itu manusia yang bikin. Manusia yang bikin. Kalau Allah mah luar biasa. Asrok, walaupun ada, jadi masuk akal. Nanti kalau kita baca di kitab usul fikih, yang jawabnya itu ada aklan, apa itu? Adatan wa aklan, la aklan wa la adatan, ada di dalam kitab usul fikih yang jawabnya. Jadi ada yang dimengerti oleh akal tapi tidak dimengerti oleh adat, ada yang dimengerti oleh adat tapi tidak masuk, ada yang dimengerti oleh akal, ada yang dimengerti adat, seperti itu ada. Jadi khawarikun adat bukan khawarikun ak. Kalau akal paham, harus paham akal. Mengerti saya, karena yang menjalankan bukan manusia tapi Allah. Akal, adat bertentangan. Dan kalau bertentangan antara akal dan adat, yang diambil hukum akli bertentangan. Syarak dengan akal bertentangan, yang diambil hukum syarak. Warabi asara man arada ayakuna bil falyakun jahidan. Falyakun maka hendaknya ada, maka harus ada ya zaidun, itu orang yang zuhud. Zuhud kalau kalian berada di bawah naungan arasnya Allah yang maha mana dia namanya. Falyakun zaidan, maka hendaknya ada ya zaidan, itu orang yang zuhud. Apa zuhud? Mu'ridan bi qalbihi an dunya, mu'ridan orang yang berpaling bi qalbihi dengan hatinya an dunya daripada dunia. Ingat, berpalingnya hati ya, bukan berpaling badan ya. Kita berpaling hati. Berarti punya dunia boleh nggak? Boleh. Boleh punya dunia, tidak boleh cici dunia. Mu'ridannya adalah biqalbihi, mu'ridan, dengan hatinya berpaling, bukan dengan dirinya. Ini nggak bertentangan. Ya orang zuhud harus miskin deh. Pakai baju robek, pakai ciparan merah, pakai sapi kan. Kalau kata tasawuf gitu kan, ada kan nggak punya lagi kan. Ada blokit, didihin doang. Bukan begitu apa? Tasawuf bukan. Tasawuf zuhud mah hati bagian hati, bukan bagian ini. Tidak apa-apa. Yang mobil mewah nggak jadi masalah. Yang penting hatinya nggak ada mobil mewah gitu. Daripada dia punya mobil mewah, hatinya di mobil mewah. Kedua, kalau nggak punya apa-apa nggak zuhud gitu. Memang gitu. Tetap aja apa hubudunnya.
nggak punya apa-apa, punya angkot orang pikiran lagi mobil Avanza kan itu dulunya belum punya apa-apa tapi hatinya nggak ingat sama itu disebut dulu. Dulu bagian hati juga bagian hati dia. Ya, artinya boleh punya dunia, yang nggak boleh juga cinta dunia. Mu'idhan dikabi anidun. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja awalu hadhihi ummah bizuhdi wa laki. Wa sayahliku akhiruha bil khirsi wa kulli amal. Naja selamat awalu hadhihi ummah, awal ya ini ummah. Awal ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa bizuhdi wa laki, satu dengan judulnya dan juga dengan keyakinan. Kalau seperti siapa tuh Adi Abdurrahman bin Auf sampai kagak mau punya uang itu tapi malah dikasih uang mau punya harta malah dikasih hatinya tetap nggak bisa disebut nggak juga tuh kenapa dunia dikeluarin semuanya nggak dihabisin malah dia yakin satu juhud dulu yakin makanya itu yang paling itu yakin. Karena kalau udah yakin apapun jadi terjadi. Doa kagak yakin gak bakal terjadi. Walaupun kita doa sambil nangis, dilepakan doa, tapi gak yakin dengan doanya gak bakalan. Tidak. Karena keyakinan, ibadah perlu yakin, segalanya perlu yakin, amalan juga perlu yakin. Kenapa dengan keyakinan itu akan diterima? Doa wa anta muqinun bil ijabah. Dan kau harus yakin dengan ijabah. Walaupun doanya panjang, wah, dari pagi sampai sore itu ngabisin doa. Tapi nggak ada keyakinan dengan doa dia yang nggak bakal dijawab. Karena kunci doa itu anta mungkin lebih dijawab. Kau harus yakin dengan dijawab. Wa yahliku akhiruha dan akan celaka, akan binasa. Akhirnya umat satu apa? Yang bisa binasakan umat itu akhir nanti ada satu beli hirsi, satu hirsi rakus, tamak kelan dunia. Kedua tulil amal, ya, panjang angan-angan, ngayal mulu, makan orang. Ini ada tuh amal itu. Ada orang yang mau dunia tapi nggak punya dunia. Mulai miliaran mulu, ngumpul mulai miliaran. Ngomong sini miliaran, maksudnya biar miliaran, merokok pintar. Aduh. Kan seperti itu. Dipikir mau udah miliaran, kantong kosong keloncongan. Itu yang disebut tulul amal itu. Karena kalau tulul amal segera ngapa-ngapain, ibadah udah males. Nyawa enaknya mah heran tulul amal. Gini. Ketika orang tahu kamu ini apa? Itu miliaran, ngumpul duit, wah nanti kita begini udah di rencanakan itu belum ada. Rencanakan. Kita kalau begini nanti akan kita bangun gitu, tuh. Kita belum. Apa masih minta? Karena ada kopi segelas sudah ramai. Ngomongin miliaran ya Allah. Seperti itu. Itu tulul amal untuk gitu tuh. Tulul amal panjang cita-cita angan-angan yang diangan-angan itu gak sampai. Kalau udah sampai ke langit dia masih ngomongin gitu enggak ya? Miliaran. Coba gambar. Umur perencanaan. Udah ya. Masih diangan-angan. Udah. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya jadi orang kalau udah tulul amal, malas ngapa-ngapain. Asli. Tulul amal. Ini anak juga ada di hadapan. Malas kerja, malas ngapain, ibadah lagi. Kalau malas ibadah. Ada ibadah juga gitu untuk mensukseskan tulul amalnya. Jadi rata-rata. Dua visi, akus, yang kedua apa? Tulul amal. Kalau khamisa asara nomor mulai 15 man aroda ayakuna hisabuhu yasiran fayakun nasiyan nafsi wa ibani. Man aroda man barang siapa aroda yang menghendaki ya menghendaki hisabannya. Man barang siapa aroda menghendaki ayakuna apa keadaan hisabannya yasiran adalah mudah.
Barang siapa yang mengendaki hisabnya mudah, falyakun nasiyan li nafsi wa ikhwani. Maka hendaknya nasihan dia yang menasihati, li nafsi nasihati dirinya, wa ikhwani dan menasihati daripada saudara-saudara, saudara seagama, saudara semuslim. Wasadisa asal dan bermula yang ke-16 man arada ayakuna malaikatu zailinya lahu ayakun bari'an. Man barang siapa arada yang menghendaki ayakuna ada al malaikatu para malaikat zailina itu ziarah yang berkunjung lahu kepadanya. Ini susah. Ayakun maka harus ada ya wari'an itu orang yang waro. Waro tapi waro itu syarat daripada istiqomah ya. Orang nggak bisa istiqomah tanpa waro. Karena waro itu syarat daripada istiqomah. Daripada yang haram. Bukan makanan aja ya, pandangannya halal, pendengarannya halal, makanannya halal, ya, langkahnya halal, itu semua halal. Atau menjaga daripada yang haram. Kalau kita belum bisa menjaga mata, susah untuk istiqomah. Istiqomah ibadah, istiqomah zikir, istiqomah segala macam itu susah untuk melihara istiqomah dalam hal itu. Kenapa? Karena waronya kurang. Karena istiqomah seminggu 2 minggu, sono luntur lagi bisa gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa baca pandangan mata, nggak bisa melihara haram daripada pendengaran kita tidak bisa melihara haram dari mulut kita. Itu yang susahnya istiqomah. Kenapa? Al-waro satu istiqomah. Waro itu adalah syarat istiqomah. Kalau kita belum bisa menjaga haram daripada apa yang ada pada diri kita ini, maka susah untuk istiqomah. Kadang-kadang seminggu 2 minggu jadi besok juntai lagi, mulai lagi, juntai lagi begitu rata-rata. Ini saya rasakan seperti itu, namanya dosa. Belum bisa jaga yang haram. Makanya istiqomahnya harus susah amat. Ternyata wajibnya ini nih, warok dulu baru bisa istiqomah. Jangan berharap untuk istiqomah kalau belum bisa warok. Karena syarat istiqomah adalah